Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Servisan banyak? Kalau banyak, alhamdulillah Bang. Nah, jadi kali ini kita mau berbagi nih Bang. Jadi kita akan melakukan pergantian LCD Redmi 10 Bang. Nah, jadi untuk kendala HP ini itu LCD-nya udah kayak ada tompel Bang ya di layarnya. Itu abang-abang lihat sendiri. Jadi untuk sentuhnya itu masih aman. Tapi customernya mau ganti Bang, soalnya itu kalau panas dia sering ngelebar Bang. Jadi tanpa berlama-lama kita eksekusi aja Bang ya. Untuk langkah pertama abang-abang bisa lepaskan slot SIM. Lanjut kita bongkar bagian backdoornya Bang. Oh iya Bang, untuk bagian backdoor ini agak sedikit hati-hati Bang ya. Ini abang-abang bisa lihat itu catnya itu nempel ke bagian dalam Bang ya. Jadi kalau seandainya abang-abang nggak mau rugi nih, abang-abang bisa kasih penjelasan terlebih dahulu ke customernya Bang, bahwa kalau habis pembongkaran backdoor itu biasanya ada cat yang nempel ke bagian dalamnya Bang ya. Jadi merusak bagian backdoor Bang. Nah, untuk alat yang saya pakai itu pencongkel LCD Bang ya. Jadi ini bisa difungsikan juga untuk bongkar bagian backdoornya Bang. Nah, kalau seandainya susah nih, masih original kan susah, belum pernah dibongkar, abang-abang bisa tambahin thinner atau alkohol Bang ya. Jadi untuk pelunak lemnya Bang. Nah, tapi kalau seandainya bisa nih kayak yang saya nih udah bongkaran Bang ya, jadi pakai pencongkel LCD aja itu udah bisa Bang. Nah, jadi setelah dibongkar ini penampakan bagian dalamnya Bang. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bongkar bautnya satu persatu Bang. Oh ya Bang, jadi ini bongkar bautnya itu dari atas ke bawah itu harus kita lepas semua Bang ya. Jadi semua baut yang ada di HP-nya itu kita lepas dari atas ke bawah Bang. Nah, kita mau bongkar penutup mesinnya Bang ya. Nah, ini videonya kita percepat Bang ya untuk menghemat durasi. Nah, oh iya Bang, jangan lupa Bang ya untuk bagian penutup kamera itu dibongkar terlebih dahulu karena di bagian bawahnya ada baut Bang. Jadi jangan sampai lupa Bang ya. Nah, kalau udah abang-abang bisa cari celah untuk bongkarnya itu dari bagian slot SIM tadi itu lebih gampang Bang. Jadi kalau seandainya bisa pakai kuku, pakai aja Bang. Kalau nggak kuat, abang-abang bisa pakai alat bantu Bang. Jadi kalau saya ini pakai obeng min Bang ya. Jadi untuk pembongkaran ini tidak perlu dicongkel Bang ya, cukup diurut aja Bang dari atas ke bawah Bang, cukup digeser aja Bang, yang penting selanya udah dapat Bang. Hati-hati karena ada fingerprintnya untuk pembongkarannya Bang ya. Nah, ini fingerprintnya kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini udah terlepas Bang ya. Jadi ini penampakan bagian mesinnya Bang. Itu soket baterai Bang ya. Jadi soket baterainya itu wajib kita lepas supaya tidak terjadi konslet Bang ya di bagian lain. Nah, untuk soket yang saya lepas itu soket LCD Bang ya. Nah, jadi soket LCD itu nyatu sama bagian bawah Bang ya. Jadi untuk pengecasan, untuk mic itu nyatu di soket LCD Bang. Nah, jadi ini kita bongkar dulu bagian bawahnya. Nanti kita lihat Bang ya. Nah, untuk pembongkaran itu abang-abang bisa cari sela dari bagian atas Bang. Itu ada selanya Bang ya. Nah, ini udah kita lepas. Ini penampakan bagian papan casnya Bang. Nah, itu soket yang dari papan cas menuju ke atas Bang. Nah, kalau udah kita bongkar bagian LCD-nya Bang. Oh ya Bang, jadi untuk LCD ini karena masih bisa digunain, jadi kita congkelnya
perlahan-lahan aja bang. Kalau susah kita pakai bantuan thinner atau alkohol itu bisa bang. Jadi cukup alatnya aja yang dikasih, terus baru kita pakai untuk nyongkel bang. Nah itu kita gesek-gesek terlebih dahulu supaya cairannya itu masuk ke bagian dalam bang ya. Oh iya bang, tapi kalau seandainya LCD abang-abang itu udah rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, ya sedikit barbar aja nggak apa-apa bang ya. Karena tujuannya memang untuk mengganti bang. Nah kalau ini masih bisa saya manfaatkan bang, karena saya sering beli HP second bang, itu yang rusak LCD. Nah LCD yang kayak gini nih berfungsi nih bang untuk pengetesan bang. Nah untuk pencongkelannya, kalau udah dapet sela diusahakan sampai ke bagian bawah bang ya, sampai ke bagian LCD. Terkadang itu kalau kita congkel itu hanya di bagian kacanya aja bang. Jadi kalau hanya ke bagian kaca itu, kalau LCD-nya masih mau digunain itu udah rusak bang, nggak bisa dipakai lagi otomatis. Nah ini udah mau hampir kebuka bang ya. Nah ini tinggal di bagian bawahnya bang, kita tambahin cairan lagi. Untuk cairannya itu cukup dicelup di bagian alatnya aja bang ya. Oh iya bang, ini untuk baterainya kita lepas terlebih dahulu bang. Nah ini baterainya lemnya masih nempel, masih kuat, tapi memang udah nggak kuat lagi bang, jadi bisa kita congkel aja bang ya. Tapi kalau seandainya susah, abang-abang bisa tambah cairan tadi bang untuk pelunak lemnya bang ya. Nah ini kita buka setengah aja, terus kita lepas bagian fleksibelnya bang. Nah ini udah kebuka bang ya, sama bagian soket yang dari bawah ke atas tadi dilepasin juga bang ya. Nah jadi sepertinya ini terkena air bang ya, LCD nya tuh udah kelihatan tuh bagian putih-putih di LCD nya bang. Nah langkah selanjutnya kita akan bersihin bagian frame-nya bang. Nah untuk pembersihannya diusahakan sebersih mungkin bang ya, jadi supaya LCD yang baru itu tidak mengalami kendala bang. Nah untuk pembersihannya ditambahin tisu bang ya, supaya pembersihannya itu lebih bersih bang setelah dicongkel tadi bang ya, supaya sisa-sisanya itu nggak nempel di bagian framenya bang. Nah untuk LCD yang kita ganti ini saya pakai merek OG bang ya. Nah ini abang-abang lihat nih ketebalannya sama yang originalnya bang, jadi saya rasa itu sama bang ya ketebalannya, tapi nanti kita lihat kualitas gambarnya bang. Nah itu penutup kamera bang, jangan sampai lupa dilepas nanti bang ya. Nah ini LCD nya kita pasang, kita akan coba bang. Nah itu abang-abang bisa lihat untuk ketebalannya LCD nya itu udah masuk semua ke frame bang ya. Jadi untuk merek ini ya saya rekomendasiin bang ya untuk abang-abang kalau mau pakai merek OG bang. Tapi kalau seandainya ada yang lebih bagus tuh kayak merek-merek Pozi atau yang lain, itu abang-abang bisa pakai bang. Atau kalau seandainya abang-abang mau beli yang online itu yang original itu lebih rekomendasi bang ya. Tapi untuk harganya sedikit lebih mahal bang. Ini fleksibelnya kita pasang. Nah ini fleksibelnya sedikit keras bang ya, saya paksa nanti takut rusak, jadi saya cek dulu nih sama atau enggak. Ternyata sama, jadi saya coba lagi bang.
Nah, mungkin karena masih baru jadi sedikit keras bang ya untuk dipasang. Nah, ini kita pasang lagi bang. Jangan lupa soket yang ke bagian bawah itu dipasang juga bang. Tapi sebenarnya kalau untuk pengecekan LCD itu nggak perlu dipasang bang, yang di bawah itu bang. Tapi nanti kita mau cek ke bagian lain bang ya. Ini kita pasang baterainya, soketnya itu pasang juga. Nah, ini kita hidupin HP-nya bang. Nah, ini HP-nya udah hidup, abang-abang bisa lihat untuk kualitas gambarnya, kecerahannya, abang-abang bisa nilai sendiri bang ya. Nah, ini keadaan saya buka nih bang. Nah, untuk pengecekannya bang, abang-abang bisa seperti ini aja bang ya. Abang-abang bisa tahan satu aplikasi terus diarahin ke seluruh layar bang ya. Nah, dipastiin dulu semuanya aman. Jadi kalau udah dirasa aman, abang-abang bisa cek kayak gini nih bang. Dicek 2 jari bang. Sebenarnya kalau HP-nya itu hanya dipakai untuk scroll TikTok atau yang lain, itu masih normal-normal aja bang ya. Tapi kalau untuk bermain game itu fungsi LCD itu harus dipastiin bang, karena game itu membutuhkan 2 sentuhan, 3 sentuhan di setiap layar bang. Jadi ada sebagian LCD itu untuk sentuhannya itu hanya berfungsi 1 sentuhan aja bang ya. Jadi dipastiin semuanya aman bang. Oh iya bang, jadi ini kita cek untuk bagian perekam suara bang ya, atau mic-nya bang, karena mic-nya itu berada di bagian papan cas bang. Nah, untuk tujuan pengecekan ini bang ya, karena jalurnya itu bang berada di jalur LCD bang. Jadi untuk pengecasan, untuk mikrofon, untuk headset itu berada di jalur LCD bang. Jadi semuanya nyatu di LCD bang. Jadi kalau kita mengganti LCD, otomatis kita harus ngecek bagian pengecasan bang ya, atau bagian mic atau bagian yang lainnya bang, yang ada di bagian bawah bang. Nah, jadi kalau udah dirasa aman semuanya bang ya, bang bisa rakit lagi HP-nya bang. Nah, ini kita lepas lagi baterainya karena kita mau kasih lem dulu bang. Nah, untuk lem yang saya pakai ini lem LCD bang ya, jadi sedikit aja bang, jangan terlalu banyak bang, supaya baterainya tidak gerak aja bang ya. Nah, ini kita pasang lagi. Untuk soketnya jangan lupa dipasang, dirapiin lagi. Nah, ini bagian penutup papan cas bang ya, di situ juga ada speakernya bang. Oh iya bang, jadi ini kesalahan bang ya. Jadi ini saya bautin terlebih dahulu bang, padahal itu harus kita pasang penutup mesinnya dulu bang. Jadi nggak apa-apa lah bang ya, ini tidak saya potong karena ya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan bang. Nah, ini udah saya pasang nih bang ya. Terus saya baru sadar nih, ternyata pasang ini terlebih dahulu bang, baru dipasang baut bang. Untuk yang ini jangan dicontoh bang ya, kita contoh yang baiknya aja bang. Nah, setelah bautnya dibongkar baru kita pasang ini bang. Jangan lupa untuk sidik jarinya kita pasang bang. Nah, setelah dipasang, dirapetin,
baru kita bisa pasang untuk bautnya bang. Nah ini videonya kita percepat bang ya, supaya durasinya itu lebih singkat bang. Nah jangan lupa untuk pasang baut yang ada di bagian dekat kamera tadi bang ya. Nah setelah dipasang baru kita pasang penutup kamera aja bang. Nah kalau seandainya kotor abang-abang bisa bantu bersihin bang. Nah jadi untuk tambahan aja nih bang ya, kalau seandainya bautnya itu kurang lengkap, jadi didahulukan dulu yang ada soketnya bang, sama nanti disilang-silingin aja bang ya untuk sisanya, tapi didahulukan dulu yang ada soketnya bang. Nah kalau udah selesai semua nih, ini kita pasang nih. Kalau seandainya lemnya udah nggak kuat lagi, nanti itu ditambahin lem bang ya untuk di bagian belakang. Nah ini kita skip dulu untuk bagian belakangnya, jadi kita langsung beralih ke bagian depan bang. Untuk pengeleman LCD bang. Nah untuk bagian yang saya lepas itu lem fleksibel bang ya, jadi itu lem fleksibel. Terus kita lepas bagian penutup kameranya bang, itu jangan sampai lupa bang. Nah untuk bagian yang warna biru itu yang ada di LCD itu boleh dilepas boleh enggak bang. Jadi untuk pelepasan itu diusahakan waktu pengecekan LCD bang. Jadi pas pengecekan LCD itu kalau mau dilepas bang. Kalau nggak dilepas berarti pas pemasangan nanti jangan dilepas bang. Nah ini sebagai pengalaman aja bang ya. Jadi banyak juga kasus orang yang ngelepas pembatas itu LCD-nya bermasalah bang. Ada juga yang kalau dilepas itu nggak bermasalah bang. Jadi saya sarankan waktu pengecekan itu kalau mau dilepas ya dilepas, kalau nggak dilepas bang. Jadi kita tuh ambil aman aja bang ya. Jadi waktu pengecekan baru kita eksekusi bang, mau dilepas atau enggak bang. Nah untuk pengeleman abang-abang bisa lem di seluruh framenya, terus hindarin bagian speakernya bang ya. Sama di bagian sensornya bang, itu ditipisin aja lemnya bang ya. Nah kalau udah dilem abang-abang bisa pasang LCD-nya, dipastiin dirapiin semuanya bang ya. Kalau ada sisa-sisa lem yang keluar abang-abang bisa bantu bersihin bang, jadi supaya nanti customernya bisa puas bang dengan pelayanannya bang. Nah ini udah selesai nih bang, jadi kita karetin dulu bang ya. Tapi kalau abang-abang punya penjepit LCD yang kayak saya nih ya abang-abang bisa gunain bang. Tapi kalau nggak ada abang-abang bisa pakai karet bang, jadi ditaruh di bawah 2, di tengah 1, sama di bawah itu 2 bang. Oh ya bang, jadi untuk bagian belakang tadi kita kasih lem bang ya, saya lupa tadi bang. Nah untuk backdoornya itu udah nggak rapat lagi lemnya bang, jadi kita tambahin bang dikit aja, jangan terlalu banyak, takutnya nanti pas pembongkaran selanjutnya itu lemnya itu nempel di bagian penutup mesin bang. Nah ini udah selesai bang, tinggal kita pasang penjepit LCD nya sama kayak saya bilang tadi bang ya, kalau nggak ada penjepit LCD ya abang-abang bisa bantu pakai karet bang. Nah ini saya punya penjepit LCD hanya 2, jadi di tengahnya tetap saya tambahin karet bang. Oh ya, slot SIM-nya jangan lupa dipasang lagi bang ya. Nah ini videonya udah selesai, jadi saya harap abang-abang bisa mengerti apa yang saya sampaikan bang ya. Untuk abang-abang yang masih coba-coba, jangan pernah berhenti untuk mencoba bang ya, sampai kata menyerah itu tidak pernah terucap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.